Perkembangan IT merupakan istilah umum bagi teknologi yang mampu membantu manusia untuk membuat, mengubah, menyimpan, berkomunikasi, dan juga menyebarkan beberapa informasi media, baik informasi yang bersifat penting untuk diinformasikan maupun hanya sebatas hiburan semata. Teknologi informasi generasi awal. Di Indonesia pada masa lampau, komunikasi jarak jauh dilakukan dengan surat menyurat. Meskipun belum ada sistem pos, namun sistem pengiriman surat telah berlangsung sejak lama. Sistem teknologi informasi di Indonesia mulai mengalami perkembangan pada tahun 1855 atau tepatnya pada tanggal 23 Oktober 1855. Ketika pemerintah Hindia Belanda membuka saluran telegraf pertama di Indonesia. Sejak saat itu, telegraf mulai banyak digunakan di Indonesia. Pada tanggal 16 Oktober 1882, jaringan telepon akan pertama kali digunakan di Indonesia oleh pihak swasta yang mendapat izin konsesi selama 25 tahun. Sejak saat itu mulai bermuncul perusahaan-perusahaan jaringan telepon di Indonesia, namun pada masa awal ini perusahaan-perusahaan tersebut hanya membuka hubungan telepon di kota-kota besar saja. Pada tahun 1906, pemerintah pun mengambil alih dan monopoli semua perusahaan jaringan telepon kecuali jaringan telepon perusahaan kereta api Delhi. Pada tahun 1967, perusahaan telekomunikasi berhasil menyelesaikan pembangunan jaringan telekomunikasi Nusantara yang meliputi proyek gelombang mikro lintas Sumatera dan gelombang mikro lintas Indonesia Timur. Pada tanggal 9 Juli 1976, di Indonesia kemudian meluncur satelit Palapa, dan dimulailah babak baru perkembangan teknologi informasi di Indonesia yang bergerak sangat cepat dan pesat sejak hancurnya satelit ini. Teknologi informasi pada masa kini. Saat ini kita telah memasuki era globalisasi dengan perkembangan teknologi informasi dan sangat pesat. Di Indonesia pun informasi-informasi dari berbagai belahan dunia sudah dapat diakses dengan cepat dan mudah. Fasilitas internet telah mengubah paradigma masyarakat menjadi semakin modern dan praktis. Internet saat ini semakin mudah diakses. Selain fasilitas warnet yang semakin banyak, orang-orang juga dapat mengakses internet melalui PC dan laptop di rumahnya, atau dengan manfaat fasilitas hotspot, atau bahkan dengan menggunakan handphone. Tidak hanya itu, internet saat ini telah dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, bisnis, kemiliteran, dan berbagai bidang lain. Pemerintah di Indonesia telah menjadikan internet sebagai salah satu bagian penting dalam berbagai bidang. Dengan memanfaatkan internet di Indonesia telah melakukan suatu langkah maju untuk semakin berkembang dan maju pada masa yang akan datang. Teknologi informasi yang akan datang. Melihat perkembangan teknologi informasi saat ini, berbagai prediksi tentang perkembangan teknologi semakin banyak diutarakan. Namun tentu ada berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan teknologi informasi tersebut, baik mendukung atau menghambat perkembangan tersebut. Hal-hal seperti kemampuan finansial pemerintah dan keterjangkauan daerah-daerah pelosok dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan teknologi informasi tersebut. Pada masa lalu, telah banyak tokoh-tokoh yang mengungkapkan prediksinya tentang perkembangan teknologi informasi, seperti apa yang dikatakan Musom R. 1994 yang mendapat bahwa pendidikan mendatang akan lebih ditentukan oleh jaringan informasi yang memungkinkan berinteraksi dan kolaborasi.
bukannya gedung sekolah, namun teknologi tetap akan memperlebar jurang antara di kaya dan si miskin. Atau hal yang diungkapkan oleh Tony Wetes 1995 bahwa teknologi dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan bila digunakan secara bijak dan pendidikan dan latihan, dan mempunyai arti yang sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi. Yang jelas, apapun yang akan terjadi, teknologi informasi akan menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia di Indonesia, khususnya di seluruh penjuru dunia secara umumnya. Perkembangan komputer dan jaringan internet. Berdasarkan catatan Fakultas Ilmu Komputer, teknologi komputer mulai dikembangkan di Indonesia dalam kurun antara tahun waktu 1970-an. Universitas Indonesia merupakan salah satu perguruan tinggi pertama yang menjadi tempat pengenalan komputer di Indonesia. Saat itu, semua komunikasi akademis, perguruan tinggi, dan industri Indonesia mendapat berbagai macam pengenalan tentang teknologi komputer dan Universitas Indonesia. Tahun 1972 sampai 1986, Visilikom UL melakukan kegiatan operasi komputasi di kampus UL, berhasil mengirim 2 orang staf Visilikom ke Amerika Serikat dalam rangka studi tentang ilmu komputer. Selanjutnya pada tahun 1986 ditambah lagi pengiriman menjadi 4 orang. Tahun 1984, beberapa jaringan komputer Indonesia mulai terhubung ke internet melalui jaringan yang bernama ULNet. Jaringan tersebut berjalan di atas protokol UUC, meskipun pada umumnya jaringan komputer berjalan di atas protokol TCP, IP, domain ID sudah melalui dikenal pada tahun ini. Perkembangan komputer generasi pertama. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Generasi kedua. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum Unified diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Generasi ketiga. Generasi ketiga ini dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Pada komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command Service Module. Generasi keempat. Generasi keempat dimulai pada tahun dasawarsa 1970-an ketika penemuan Mozart dan integrasi berdasarkan besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atau atas ponsel cerdas. Generasi kelima.
Generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadi tampilan visual dan pada komputer di generasi kelima ini mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang memperopoti secara perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Adapun perkembangan IT pada masa kini, yaitu social gaming. Dampak perkembangan Facebook di tahun 2010 ditampilkan lebih seru dengan berbagai game seru yang bermuncul sehingga bertumbuh melebihi pertumbuhan media sosial yang populer seperti Twitter. Body motion sensor. Sekarang ini game akan lebih asik lagi dengan menggunakan gerakan anggota tubuh seperti tangan, kaki, dan badan. Di PC kini sudah tersedia beberapa software yang memanfaatkan gerakan tubuh dengan sensor webcam. Augmented reality. Augmented reality adalah perkembangan game dengan menggunakan dunia reality dan dunia game dalam suatu simulasi akan lebih populer lagi dengan awal platform baru seperti iPhone yang mendukung aplikasi augmented reality. Selama ini augmented reality hanya populer di PC saja, namun sekarang mulai merambah ke mobil gadget. Internet TV. Tren internet TV mulai menonjol pada tahun 2010 disebabkan oleh selesainya infrastruktur Telkom yang saat ini dalam proses pembangunan. Permasalahannya adalah konten yang masih harus bersaing dengan social network yang cukup mengambil traffic bandwidth cukup tinggi. Mobile payment. Semakin maraknya Facebook kini mulai memicu pengguna mobile payment atau pembayaran online melalui HP karena untuk memudahkan proses transaksi bagi pengguna.